Halo sobatku, apa kabar? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel kesayangan ini. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik menstruasi. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, kami pergi dengan niat menunaikan haji. Saat kami tiba di Sarif, aku haid. Lalu Rasulullah masuk menemuiku, sedangkan aku sedang menangis. Beliau lalu bertanya, mengapa engkau? Apakah engkau haid? Aku menjawab, ya, aku tidak sholat. Beliau bersabda, tidak apa-apa. Sesungguhnya, ini adalah suatu urusan yang telah ditetapkan Allah atas anak-anak perempuan Adam. Maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang sedang melakukan haji. Hanya saja, janganlah engkau melakukan tawaf di Baitullah sampai engkau suci. Sabda Rasulullah, ini adalah urusan yang telah ditetapkan Allah atas anak-anak perempuan Adam. Menegaskan fakta yang menentang keyakinan umum Bani Israel, bahwa mereka adalah kaum pertama yang mengalami menstruasi. Imam An-Nawawi berkata dalam ulasannya mengenai hadits ini adalah suatu urusan yang telah ditetapkan Allah atas anak-anak perempuan Adam, adalah untuk menghibur dan menenangkannya. Seolah beliau berkata, haid bukan sesuatu yang aneh untukmu. Seluruh anak perempuan Adam pun mengalaminya. Secara ilmiah, telah dibuktikan bahwa menstruasi memiliki hubungan yang seimbang dengan sistem kehamilan dalam tubuh wanita. Allah dalam kebijakannya yang tidak terbatas menjadikannya sebagai salah satu penyebab kehamilan. Juga sebagai sarana untuk janin mendapatkan nutrisi. Seorang dokter spesialis berkata, periode bulanan yang dialami oleh wanita sejak balik hingga menopause adalah persiapan untuk kehamilan. Rahim mempersiapkan dirinya untuk kehamilan setiap bulan. Jika kehamilan tidak terjadi, maka dia akan menghentikan persiapan tersebut, dan periode menstruasi pun dimulai. Hari pertama dari menstruasi adalah hari pertama siklus tersebut. Tetapi hari terakhirnya adalah hari di mana pengaruh dari siklus menstruasi sebelumnya benar-benar berhenti. Karena itu, menstruasi secara esensi merupakan tahap di antara dua siklus yang berurutan. Jika sel telur yang dilepaskan ke ovarium bertemu dengan spermatozoa di tuba falopi, campuran dari mani laki-laki dan perempuan akan terbentuk atau zigot, dan campuran ini dengan cepat bergerak cepat melalui tuba falopi menuju rahim. Zigot tersebut akan mendapatkan nutrisi yang banyak pada mucus di membran bagian dalam rahim berupa dinding tebal, dan penuh nutrisi. Zigot kemudian membuat semacam terowongan untuk dirinya sendiri, dan hidup dalam terowongan tersebut. Ia memiliki semua yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang, seperti nutrisi dan oksigen. Ini tersedia dengan mudah. Jika pembuahan tidak terjadi, sel telur yang dilepaskan hanya akan hidup selama 8-12 jam, kemudian mati. Harapan untuk kehamilan pada periode itu pun hilang, dan rahim mulai meluruhkan dinding endometrium yang sudah dipersiapkan untuk kehamilan. Pemadatan lapisan dinding rahim akan berhenti, dan ketebalannya akan berkurang. Hal tersebut menyebabkan terhalangnya pembuluh arteri spiral yang membawa darah dari pembuluh arteri rahim. Saat itu terjadi, dinding rahim akan meluruh karena berhentinya suplai darah, dan akan dikeluarkan dari rahim. Ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Karena itu, menstruasi merupakan bagian dari komposisi organik seorang perempuan. Seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Ini adalah satu urusan yang telah ditetapkan Allah atas anak-anak perempuan Adam. Dalam hal ini, terdapat dua keajaiban. Pertama, sabda Rasul memiliki hubungan dengan fakta ilmiah pada zaman modern. Kedua, fakta ini menentang keyakinan orang-orang Yahudi, dan membuktikan tuduhan palsu bahwa Rasulullah sering mengambil ilmu dari orang-orang Yahudi, kemudian menyebarkannya ke semua orang. Jika tuduhan itu benar, maka Rasulullah akan menguatkan keyakinan mereka, dan akan menentangnya.